Halo, perkenalkan nama saya Imelda Lurida Pelo dari Universitas Nusa Lontar, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Geografi semester 6. Video ini merupakan presentasi dari mata kuliah Geografi Pariwisata. Dalam video ini saya akan membahas tentang beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pengertian geografi, pengertian pariwisata, pengertian geografi pariwisata, dan unsur-unsur geografi pariwisata, serta memilih salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Rotendao dan unsur-unsur yang ada di dalam objek wisata tersebut. Pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi seperti penduduk, flora, fauna, iklim, batuan, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata tersebut, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Selanjutnya, geografi pariwisata merupakan bidang ilmu terapan yang mengkaji unsur geografi suatu daerah untuk kepentingan keparawisataan. Unsur geografi seperti lokasi, kondisi morfologi, penduduk berpengaruh terhadap pengembangan potensi objek wisata tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur pariwisata, yaitu yang pertama atraksi atau daya tarik, yang kedua transportasi, yang ketiga akomodasi, yang keempat fasilitas pelayanan, dan yang kelima infrastruktur. Yang pertama, atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan, memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Yang berikut, transportasi. Perkembangan transportasi juga berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu, perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak berbanyak cabang atau keelokannya. Dengan kendaraan mobil, arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam, misalnya dalam waktu yang cukup singkat. Yang berikut, akomodasi atau penginapan adalah tempat di mana wisatawan dapat menginap atau beristirahat dengan penyediaan fasilitas yang baik dengan pelayanan makanan dan minuman maupun tanpa pelayan. Akomodasi juga dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum, misalnya hotel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan, dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung atau menginap baik keluarga, kenalan, atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas. Yang berikut, fasilitas pelayanan. Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan, contohnya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari, misalnya penjual makanan, warung minum, atau jajan, kemudian jasa-jasa perdagangan, misalnya pramuniaga, tukang-tukang, atau jasa pelayanan lainnya. Selanjutnya, jasa untuk kenyamanan dan kesenangan, misalnya toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dan lain-lain. Lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan, misalnya dokter, apotik, polisi, dan pemadam kebakaran. Dan pada akhirnya, perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah. Yang berikut, infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat atau dapat digunakan bagi penduduk setempat di samping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi, misalnya jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dan lain-lain, tetapi juga penyediaan saluran air minum,
penerangan, dan juga saluran pembuangan limbah. Dan selanjutnya saya mengambil salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Rotendao, yaitu wisata Batu Termanu. Batu Termanu adalah salah satu destinasi wisata di Kepulauan Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kelurahan Unatali, Kecamatan Rote Tengah. Batu Termanu bukan saja menyajikan pemandangan alam yang cantik dan unik, tapi juga memiliki kondisi geografis yang menarik dan pemandangan eksotis yang akan memanjakan lensa kamera. Setiap hari, terutama pada akhir pekan, Batu Termanu banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal asal Rote maupun wisatawan mancanegara. Panjang wisata Batu Termanu jika dilihat dari peta yaitu 1,6 km. Yang berikut unsur-unsur. Atraksi atau daya tarik tempat wisata Batu Termanu yaitu tentang keindahan alam dan juga sejarah serta keunikan dari batu tersebut, di mana ada 2 batu di lokasi tersebut, yaitu Batu Sualai yang berkelamin pria terdapat di pesisir pantai, sedangkan Batu Hon yang berkelamin wanita ini terletak di laut lepas, yaitu berjarak kurang lebih 500 meter dari bibir pantai. Perairan di sekitar Batu Hon dijadikan sebagai objek wisata menyelam dan memancing. Wilayah ini juga terdapat terumbu karang, mutiara, dan ikan kerapu yang cukup banyak. Terlepas dari legenda misteri kedua batu tersebut, bagi pengunjung yang menyukai tantangan menaiki puncak untuk menikmati keindahan, dari atas puncaknya panorama keindahan Batu Termanu yang penuh dengan perbukitan yang dominan oleh padang savana dan tumbuhan lontar bakal nampak sangat cantik. Dan karena letak yang menghadap ke arah barat, menjadikan wisata ini terlampau tepat untuk menanti matahari terbenam. Tentunya memandang panorama sunset di sore hari berasal dari atas bukit bakal sangat mengesankan. Terlepas dari sunset dan juga keindahan kedua batu tersebut, ada juga yang tidak kalah indah ketika kita berjalan menuju pinggir pantai, di mana kita akan menikmati ekosistem hutan yang begitu cantik, serta hamparan pasir putih yang begitu bersih dan juga kondisi ombaknya cukup tenang dan menciptakan suasana yang asik, menyenangkan, dan nyaman. Selanjutnya, waktu dan alat transportasi untuk sampai ke tempat wisata bisa menggunakan kendaraan motor maupun mobil. Hanya memakan waktu sekitar 30 menit dalam perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Pelabuhan Ba'a. Sementara itu dari Bandara DC Saudale memakan waktu sekitar 35 menit, dan jika dengan travel beranjak dari Pelabuhan Pantai Baru memakan waktu kurang lebih 40 menit. Bisa juga memakai jasa rental. Fasilitas yang ada di kawasan Batu Termanu masih sangat minim, belum memadai untuk mendukung pengembangan kawasan ini. Terdapat beberapa fasilitas penunjang seperti jajaran lopo-lopo yang dapat digunakan pengunjung untuk berteduh dan beristirahat sambil menikmati keindahan di sekitar pantai Batu Termanu. Sedangkan seperti hotel penjual makanan belum ada di kawasan Batu Termanu, sehingga diharapkan agar pemerintah bisa memperhatikan fasilitas yang ada. Yang berikut infrastruktur. Kondisi infrastruktur dalam kawasan ini belum cukup mendukung untuk pengembangan kawasan Batu Termanu. Sedangkan kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah, kurangnya fasilitas kesehatan, sistem pengairan, jaringan komunikasi, sumber listrik, dan air bersih. Keunggulan dari wisata Batu Termanu selain ekosistem hutan yang begitu cantik, hamparan pasir putih yang begitu bersih, ada juga batu karang yang memiliki lubang yang menjorok ke lautan. Di situ kita bisa mengambil foto yang sangat estetik, apalagi jika waktunya sangat pas bersamaan dengan matahari terbenam. Dari hasil wawancara di warga sekitar wisata Batu Termanu, mereka mengatakan bahwa jumlah pengunjung 3 tahun berturut-turut cukup meningkat, dan menurut warga setempat, dengan adanya wisata tersebut
bisa membantu ekonomi masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.